Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta pengurus santri putra dan santri putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masa muda adalah masa di mana kita penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang membangun fondasi untuk masa depan. Namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, dan godaan di zaman sekarang ini. Contoh, si Mbak A dan Mbak B. Mbak A ini mengajak si Mbak B ini supaya apa? Supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang rajin menabung dan suka bersedekah kepada orang lain. Tetapi sahabat santri, di zaman sekarang ini banyak sekali yang sudah hamil di luar nikah dan bahkan suka membantah kedua orang tuanya. Semoga sahabat santri Wali Songo tidak ada yang suka membantah kedua orang tuanya ya. Sahabat santri, jika kita sedang membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasulullah adalah teladan yang sukses dalam memanfaatkan waktu masa mudanya. Beliau memiliki etos kerja yang tinggi dan beliau mengabdi kepada masyarakat sehingga tercatat sebagai manusia yang paling sukses dalam sejarah manusia. Adapun tokoh yang lain yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau di umurnya yang masih muda sudah bisa menghafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Sina, beliau di usianya yang masih muda bisa menjadi bapak kedokteran di dunia dan bahkan masih banyak lagi. Karena itulah sahabat santri, baginda Rasulullah berpesan kepada kita semua. Dalam hadis riwayat Bukhari, syababaka qabla haramika, manfaatkanlah waktu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu sahabat santri, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu masa muda ini dengan baik? Yang pertama, dengan cara perkuatlah keimanan. Nah, kadang nih ya anak muda sukanya leha-leha, gak mau dikekang sama kedua orang tuanya. Maka dari itu sahabat santri harus ada rem, harus ada batas, ialah iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yang kedua,
bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Sangat rugi jika kita tidak menuntut ilmu sejak usia dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar penggalan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apakah sama orang-orang yang memiliki dengan orang-orang yang tidak memiliki? Maka dari itu sahabat santri, mumpung kita masih muda, menuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di dalam tafsir Al-Baitawi, Quran surah Al-Mujadalah sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat orang-orang di dunia dan di surga maupun di akhiratnya nanti. Lalu sahabat santri, jika kita sudah memiliki ilmu, jangan lupa diamalkan. Percuma jika kita sudah memiliki ilmu tidak diamalkan. Sahabat santri, di dalam sejarah kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Samarqandi sudah dijelaskan, gunakanlah waktu masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Karena yang digunakan di masa muda belum tentu digunakan di masa tua. Dan kesuksesan di masa muda kesuksesan di masa tua adalah kerja keras di masa tua. Dengan begitu sahabat santri, kita bisa muda berguna, tua bahagia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak masuk lah, males.